Hidup yang begitu biasa sampai-sampai tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Setelah lulus kuliah, aku bergabung ke sebuah perusahaan kontraktor terkenal dan hidup sendiri di umur 37 tahun. Tidak memiliki pacar. Semua urusan orang tuaku diurusi oleh kakak-kakak laki-lakiku, sehingga aku hidup sendirian, sebatang kara. Badanku tidak kurang tinggi dan wajahku sudah cukup bagus, tapi tetap saja tidak tipe populer. Aku telah mencoba berusaha untuk mencari pacar, dan aku telah menyatakan perasaanku 3 kali. Tapi setelah berkali-kali ditolak, aku merasa sakit hati. Ya, sudah umur segini, aku bisa katakan bahwa kisah percintaanku sama sekali nol dan bermasalah. Dan walaupun kau bisa bilang kalau aku seringkali disibukkan pekerjaan, ini bukan karena aku kepikiran tidak memiliki pacar. Ini bukan karena aku mencari-cari alasan. Serius. Senpai, maaf telah membuatmu menunggu. Dengan senyum bahagianya, seorang pemuda mendekat ke arahku, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik. Tepatnya pemuda itu, Tamura, adalah juniorku di perusahaan yang sama dengan tempatku bekerja. Dan yang di sampingnya adalah wanita yang dinobatkan sebagai Madonna perusahaan kami, sang resepsionis Sawatarisan. Yap, aku telah ditanya-tanya oleh mereka berdua untuk diminta konsultasi mengenai pernikahan mereka yang akan datang. Dan ngomong-ngomong, ini adalah alasan mengapa aku mulai bertanya-tanya tentang ketidakpopuleranku ini. Bertemu seusai kerja di sebuah persimpangan, mereka berdua datang meminta pendapat dan bantuanku. Ya, jadi usul seperti apa yang kalian perlukan? Aku menanyakan sambil menyapa Sawatarisan. Halo, senang berkenalan denganmu. Namaku Sawatari Miho. Walaupun kita sering kali bertemu sebelumnya, ini pertama kali kita berbicara kan? Ini membuatku gugup, entah kenapa. Yang seharusnya gugup adalah aku, woi. Maksudku, aku tidak begitu bisa bicara dengan perempuan dari awal. Setidaknya, ringankan bebanku, woi. Dengan kata-kata begitu, aku dengan diam-diam mengeluh sendiri. Dari awal, dengan pengalaman cinta yang palsu, usul seperti apa yang bisa kuberikan? Apa bukannya kalian semua hanya mengejekku? Barusan itu dengki, bukan? Halo, namaku Mikami Satoru. Tidak perlu gugup atau apa. Sawatarisan benar-benar terkenal di kalangan kami. Jadi aku sudah tahu siapa dirimu tanpa perkenalan tadi. Mengenai Tamura, kami belajar di universitas yang sama. Kau tahu, jika kita mengobrol banyak tentang itu, karenanya kami dengan sendirinya sering pergi-pergi bersama. Ada apa tentang menjadi terkenal ini? Apa ada rumor-rumor aneh yang beredar? Iya, seperti selingkuh dengan ketua X. Atau pergi berkencan dengan Yekun, hal-hal seperti itu. Ini semua hanyalah untuk menggodanya, sebenarnya, dan walaupun aku menganggap ini hanya sebagai lelucon ringan, wajah Sawatarisan menjadi merah terang dan dia memalingkan pandangannya dengan mata berkaca-kaca. Aku benci mengakui itu, tapi ia terlihat sangat imut. Ya, leluconku kurang baik ataupun kurang tepat, dan aku seringkali disuruh untuk menutup mulutku. Tapi ujung-ujungnya tetap mengatakannya juga. Yap, gagal total ya. Yap, aku memang tidak terbiasa dengan wanita. Dan seperti memberi aba-aba, Tamura melangkah mendekat, lalu menepuk lembut bahu Sawatarisan. Sial, dasar tamu sialan. Ini situasi di mana Ryaju sepertimu meledak saja. Aku harus berteriak, bukan? Senpai, tolong jangan bahas itu. Dan Miho, kau hanya sedang digoda. Dengan tertawa, Tamura melanjutkan menjadi perantara di situasi ini. Emangnya kau seorang pria pesolek, Junior? Cerah, riang, dan tanpa sedikit pun maksud untuk sarkasme. Tapi dia orang yang baik. Tamura hanya berumur 28 tahun. Dan walaupun kita berbeda jauh umurnya, kita memiliki kesamaan. Ya, tidak ada yang dapat dilakukan kurasa selain memberikan mereka berdua restu. Maaf, aku hanya begitu tidak terbiasa dengan wanita. Dan ya, lokasi ini tidak begitu bagus, bukan? Ayo pergi membeli sesuatu dan bercakap-cakap di sana. Itu hanya cemburu lagi pula, dan saat aku berpikiran begitu, kia! Teriakan kericuhan, apa yang sedang terjadi? Minggir, atau akan kubunuh kau.
Melihat ke asal suara tadi, seorang laki-laki mengacungkan pisaunya dan membawa tas sedang berlari ke arah kami. Aku mendengar teriakannya. Aku melihat orangnya. Aku melihat pisaunya. Kemana ia mengarahkannya? Ke Tamura. Aku mendorong Tamura menyingkir. Rasanya punggungku nyeri terbakar. Dasar beban. Setelah berteriak begitu, aku melihat laki-laki itu kabur dan aku menghadap ke belakang untuk memastikan Tamura dan Sawatarisan aman-aman saja. Dengan teriakan seperti tanpa suara, Tamura berlari mendekatiku. Sawatarisan terkejut karena semua kejadian itu begitu cepat, tapi tampaknya tidak ada cedera lain, syukurlah. Begitulah, punggungku rasanya panas. Selain itu rasa sakitnya, ini rasanya terbakar. Apaan ini? Rasanya panas sekali. Apa ini tidak bisa berhenti? Dikonfirmasi. Mempersiapkan penahan panas. Sukses. Mungkinkah aku ditusuk? Masa aku akan mati gara-gara luka tusuk? Dikonfirmasi. Mempersiapkan anti-piercing. Sukses. Dengan tambahan mempersiapkan menahan serangan fisik. Sukses. Sampai darahmu mengalir keluar. Ini tidak mau berhenti. Ini tidak bisa. Apa-apaan orang berisik ini? Rasanya suaranya terdengar aneh barusan. Yah, memang seperti Tamura biasanya. Tapi darah. Yah, ini jelas-jelas mengalir. Aku emang manusia lagi pula. Tapi saat aku ditusuk, aku berdarah. Tapi luka memang menyakitkan ya. Dikonfirmasi. Menghilangkan persepsi rasa sakit. Sukses. Yah, ini buruk bukan? Rasa sakit dan ketidaksabaran mengacaukan indraku. Tamura, kau berisik sekali. Ini bukan apa-apa bukan? Berhenti mengkhawatirkanku. Senpai, darahnya masih tetap. Wajahnya membiru, bergelimang air mata. Tamura terus-menerus memegangiku, menunjukkan wajah yang menghancurkan wajah laki-laki tampan miliknya. Aku mencoba melihat bagaimana rupa Sawatarisan, tapi penglihatanku terlalu kabur. Aku tidak bisa melihat. Rasa nyeri terbakar di punggungku telah hilang. Malahan, suhu dingin tak tertahankan berganti menyerangku. Ini benar-benar buruk. Saat orang tidak memiliki banyak darah tersisa, mereka akan mati bukan? Dikonfirmasi. Menciptakan tubuh yang tidak memerlukan darah. Sukses. Hei kau, apa-apaan? Apa yang kau katakan dari tadi? Aku mencoba berbicara, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ini buruk. Mungkin aku benar-benar mati. Tapi hei, aku tidak lagi merasakan rasa sakit atau terbakar lagi. Tapi rasanya dingin, sangat dingin. Tidak ada yang bisa kulakukan. Apa-apaan ini? Aku bisa menjadi membeku kalau begitu begini sedinginnya. Dikonfirmasi. Mempersiapkan penahan dingin. Sukses. Dengan tambahan penahan panas berhasil digabungkan dan penahan perubahan suhu X. Pada saat itu, sel-sel otakku yang sekarat milikku dengan sedikit inspirasi tersisa, aku mengingat sesuatu yang benar-benar penting. Iya, isi dari hard drive komputerku. Tamura, dan jika dan hanya jika katakanlah aku mati, tolong jaga komputerku. Aku minta tolong padamu. Tenggelamkan komputernya di air, nyalakan, dan hapus bersih semua data-datanya. Begitulah aku yang telah menggunakan sisa tenagaku berhasil menyampaikan hal yang sangat-sangat penting. Dikonfirmasi, mencoba melakukan penghapusan semua informasi. Error. Mustahil karena kekurangan penjelasan. Mencoba melakukan penafsiran lain. Mempersiapkan penahan listrik. Sukses. Dengan tambahan berhasil mendapatkan anti lumpuh. Aku tidak tahu pasti apa yang dikatakan Tamura saat itu. Saat memberikan tatapan kosong padaku. Tapi aku mengerti apa yang ingin dia katakannya. Hahaha, memang hanya senpai yang seperti ini. Dia mengatakannya sambil tersenyum pahit. Memangnya siapa yang ingin melihatnya menangis? Senyum pahit itu jauh berkali-kali lebih baik. Kau tahu, aku adalah Sawatari. Aku sebenarnya hanya ingin memamerkannya ke senpai. Hei, sudah kutuga dasar bajingan. Ih, astaga. Aku sudah memaafkan semuanya. Jadi pacarmu buatlah ia bahagia, mengerti? Dan tolong jaga komputer itu. Tenagaku yang tersisa hanya dapat mengatakan itu saja. Dengan penuh ketidakpuasan, Mikami Satoru meninggal.
Dan dalam waktu sesaat itu, jiwa Mikami Satoru terhubung dengan monster yang baru muncul di dunia lain. Memasuki celah ruang dimensi dengan begitu kecil sampai-sampai tidak dapat melihat dengan mata. Jiwanya terhubung dengan gumpalan energi jahat. Gumpalan ini adalah wujud awal dari iblis. Dan untuk Mikami Satoru yang terhubung dengan gumpalan itu, pikirannya sebagai dasarnya, gumpalan itu menciptakan sebuah tubuh. Apa yang sebenarnya seharusnya adalah kemustahilan dengan kemungkinan yang sangat-sangat kecil terjadi. Mikami Satoru hidup lagi sebagai monster di dunia lain. Hidup yang begitu biasa sampai-sampai tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Setelah lulus kuliah, aku bergabung ke sebuah perusahaan kontraktor terkenal dan hidup sendiri saat ini di umur 37 tahun. Tidak memiliki pacar. Sebuah kewajiban utama diserahkan ke kakak laki-lakiku, dan hidup pada dasarnya mandiri, sebatang kara, serta pejaka. Tidak dapat dipercaya, meninggalkan dunia tanpa pernah dapat dipakai sama sekali. Anakku pasti sedang menangis sekarang. Maaf, aku tidak bisa membuatmu merasakan kedewasaan. Saat aku lahir kembali, kita akan membalikan semua ini. Menyerang dengan serius, menembak mereka, dan bersenang-senang melahap mereka. Tapi itu tidak baik, bukan? Dikonfirmasi, skill khusus Predator telah didapatkan. Dan ya, hampir saat berumur 40 tahun, Perjaka berumur 37. Sepertiku di dunia sihir pastinya akan menjadi seorang sage. Ya kan? Menjadi seorang sage hebat bisa juga kan? Dikonfirmasi, skill ekstra sage yang telah didapatkan dengan tambahan skill ekstra sage telah berhasil diubah menjadi skill khusus Great Sage. Apaan sih dari tadi? Apa-apaan Great Sage itu? Apa kau sedang mengejekku? Itu tidak ada spesialnya sama sekali. Aku tidak bercanda di sini. Sangat tidak sopan. Memikirkan itu aku tertidur. Jadi ini yang namanya mati ya. Tidak begitu sepi seperti yang kubayangkan. Itulah untuk Mikami Satoru, kata-kata yang hilang dalam ucapannya.